Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, tadi saya mengangkat berita mengenai alumni UGM yang akan bergerak, ya, Rela Gama bergerak, relawan Gajah Mada bergerak ke kampus biru UGM untuk mempertanyakan mengenai keabsahan dan keaslian ijazah Jokowi. Dan sebelumnya mereka juga sudah mengeluarkan ultimatum 1x24 jam sejak pernyataan diterima. Mereka harus mengadakan semacam press conference pihak UGM dan pihak Jokowi. Dan kalau tidak, maka pihak Jokowi tidak akan diakui sebagai alumni UGM. Dan kemudian mereka meminta segenap pengurus rektorat UGM, ya, mulai rektor bersama staf-stafnya, serta dekan Fakultas Kehutanan dan staf-stafnya mengundurkan diri. Nah, sobat sekalian, besok kita tidak tahu ya berapa orang yang akan hadir di sana, tetapi intinya adalah saya sebagai alumnus, kalau satu itu alumnus mestinya ya, sebagai alumnus UGM juga berharap agar semakin banyak alumni UGM hadir itu semakin baik. Nah, untuk jelasnya kita sudah terhubung sama Bangun Sutoto. Kalau Bangun Sugito gitarolis ya. Mas Toto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jumpa lagi. Saya kira ayah Anda itu suka dengan Bangun Sugito alias gitarolis jangan-jangan. Maka dikasih Bangun Sutoto. Sama-sama Tonya. Mas Toto, terima kasih ya sudah hadir ya. Sama-sama, terima kasih sudah berkenan menghubungi saya dan mewakili. Oke, saya yang terima kasih. Apalagi topi Anda keren sekali gitu ya. Kelihatan itu seperti gerakan petani dari mana gitu. Tapi ini petani yang sarjana asli ya. Dulu skripsi saya juga tentang kebijakan hutan kemasyarakatan di Gunung Kidul. Oke. Kemudian topinya juga topi rimba. Oke. Mas Toto, barangkali ngomongnya rodok tertata dan pelan karena frekuensinya kalau terlalu cepat kelihatannya langsung agak teleponnya agak ini ya gitu. Tidak tahan menahan gejolak dari Mas Toto kayaknya. Oke. Jadi sahabat sekalian, Mas Toto ini atau Bangun Sutoto ini adalah koordinator Rela Gama bergerak. Nah, kita tanyakan, tapi sebelumnya saya mau tanya informasi dasar dulu. Mas Toto alumni UGM angkatan tahun berapa? Angkatan 1996. Oke. Fakultas? Visipol. Oh, Fakultas Visipol jurusan? Ilmu pemerintahan. Wah, kalau ilmu pemerintahan berarti Pratikno dong? Iya, beliau salah satu dosen yang dulu ya cukup dekat juga dengan saya. Oke, Pratikno ya. Kemudian Afan Ghaffar almarhum ya kan, Rizwanda Imawan almarhum ya kan. Saya cuma pamer aja kalau saya alumnus asli, jadi saya hafal nama-nama itu walaupun saya dari Fakultas Hukum. Oh, kita bertetangga. Dulu ya. Saya juga kalau kan juga di Fakultas Hukum juga. Sama, saya teman saya dari Fakultas Visipol, makanya saya tahu. Makanya jalan kita itu kan sosio justisia kan? Betul. Nah, itu justisia hukumnya, sosionya ya Visipol. Ya. Nah, itu dekat Fakultas Kehutanan tuh. Kalau kita masuk itu Fakultas Kehutanan, Teknologi Pertanian tuh dekat kita tuh. Iya. Kalau dari kalau dari Kalimalang Fakultas Kehutanan dulu kan, baru tembus ke kanan Visipol, ke kiri Fakultas Hukum. Ya, betul. Tiap hari saya lewat situ. Saya mau pamer-pamer aja kalau saya alumnus asli gitu ya. Asli itu singkatan dari alumnus asli. Mas Toto, suara up and down tetapi agak stay ya, barangkali ya. Mudah-mudahan ya. Mas Toto, silakan. Kenapa Anda itu Rela Gama bergerak itu apa? Kemudian kenapa Anda kemudian mengeluarkan ultimatum yang berisi 7 poin tersebut dengan segala tuntutan 1x24 jam? Silakan Mas dijelaskan, dan yang paling penting besok itu mau geruduk UGM itu ngapain lagi? Silakan Mas. Oke, terima kasih Bung Refli Harun dan juga pemirsa YouTube ini. Mas Refli Harun. Yang pertama, Rela Gama bergerak itu berangkat dari
komunitas alumni Universitas Gadjah Mada yang tergabung di dalam grup WA Relagama. Jadi Relagama ini lahir jauh sebelum munculnya kasus dugaan ijazah palsu ya Saudara Joko Widodo. Nah, dalam perkembangan sampai dengan terkini, kami di grup WA menilai dan menyikapi bahwa ada satu poin besar yang mana ini terkait dengan marwah alma mater kampus kita, ya kampus Universitas Gadjah Mada yang tidak hanya dimiliki oleh para alumni dan juga mahasiswanya, tapi juga UGM ini sudah menjadi milik bangsa Indonesia, bahkan dunia. Karena itu hanya karena kasus yang menurut kami sepele, ya mohon maaf nih kalau bahasa kami remeh-temeh, tapi justru nama baik dan marwah kampus Universitas Gadjah Mada menjadi tercemar. Nah karena itulah meskipun ya saat ini juga di sisi lain kasus ini juga sudah bergulir ke ranah hukum, tetapi kami memosisikan diri sebagai alumni yang peduli untuk mengembalikan marwah dan nama baik UGM. Nah sehingga kami menamakan diri Relagama Bergerak. Oh tadi kalau organisasinya Relagama, tapi karena ini bergerak jadi Relagama Bergerak. ya sebetulnya kemarin kami sebatas hanya di grup WA saja Relagama yang ya diskusi dan kemudian juga membahas tentang topik-topik tidak hanya soal kasus dugaan ijazah palsu Saudara Jokowi, tapi juga hal-hal yang lainnya yang sifatnya nasional dan juga internasional. Tapi begitu kemarin kaitannya dengan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini kan akhirnya mengerucut ya kita tidak hanya sekedar ramai di grup ayo kita aksi bareng. Nah, saya sampaikan begitu kepada teman-teman. Ya udah aksi gitu lah. Apa aksinya? Ya sudah ayo kita minta kepada UGM dan juga Saudara Jokowi untuk terbuka, untuk jujur kepada publik. Kalaupun kemudian kita posisikan sebagai alumni, ya kita bertanya kepada pihak UGM yang menjadi rumah besar bagi Sivitas Akademika UGM sendiri dan juga para alumninya. Begitu Bung Refli. Oke. Relagama ini dari satu komunitas teritorial atau sebenarnya seluruh Indonesia anggotanya atau gimana? Seluruh Indonesia Mas, jadi teman-teman alumni yang memang berangkat dari kepedulian untuk ya berkiprah berkontribusi tanpa mencaci ya, kira-kira begitu bahasa umumnya. Jadi kalaupun kemudian mohon maaf nih perlu juga saya jelaskan, misalkan wah ini Relagama ini pendukungnya Anies, pendukungnya Amin, pendukungnya Muhaimin atau siapa pendidikan partai. Jadi kalau berangkat dari kedekatan teman-teman yang ada di Relagama itu, mereka yang ada di partai A, B itu hak mereka masing-masing, tetapi paling tidak kami ingin memfasilitasi teman-teman ini yang memang punya semangat ya idealisme untuk berkontribusi untuk negeri lah, kira-kira begitu. Jadi semangat saat masih menjadi mahasiswa itu insya Allah masih tetap kami pegang Bung Rafli. Ya jadi Mas ya sudah ini, tapi jangan sampai semangat dulu ketika menjadi mahasiswa itu tidak luntur, kira-kira begitu. Oke. Jangan sampai luntur, bukan jangan sampai tidak luntur. Jangan sampai luntur, begitu betul. Oke. Mas Toto, besok itu ya, berarti mereka berangkat sendiri-sendiri ya dari ke tempatnya? Iya, berangkat dari tempat mereka masing-masing. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo, ada yang dari Bandung, ada yang dari mana-mana Mas. Jadi monggo. Jadi hak bagi para alumni yang memang satu visi misi, satu frekuensi, satu energi untuk hadir, monggo. Jadi terbuka forum itu kepada alumni UGM dimanapun berada. Yang penting sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa media, kita tidak ingin menambah masalah. Ya, kami tidak ingin menambah masalah. Jangan sampai aksi kami besok ya itu justru ditambahi dengan masalah yang remeh-temeh. Begitu kira-kira. Oke. Ya. Tapi bagi pihak Pak Jokowi Anda menambah masalah ini kayaknya. Oke. Mas Toto ya, berarti besok itu nggak bisa diprediksi berapa jumlah yang akan hadir? Kalau saya sendiri, karena saat ini posisi saya masih di Ponorogo, baru selesai dari urusan dengan anak-anak itu di Gontor Ponorogo. Pun prediksi saya dan juga catatan dari teman-teman ya tentu banyak ya, karena memang dari teman-teman relawan di luar alumni itu juga memberitahu kalau besok mau ikut hadir gitu. Oh jadi boleh juga selain alumni UGM boleh juga ikut ya?
Boleh, silahkan. Oke. Karena begini ya, itu sekaligus informasi terkini, Bung Refli. Karena besok itu bertepatan dengan pengukuhan 2 guru besar di UGM, sehingga yang awalnya rencananya di Balerung, nah kemudian kami geser di Sayap Selatan. Ternyata juga tadi dari pihak Rektorat meminta ya, kami sudah berkoordinasi tadi, Korlap di Jogja tadi sudah berkoordinasi dengan pihak Rektorat, dan alhamdulillah tadi juga dari pihak kepolisian, dari Polda DIY juga hadir. Nah, sehingga untuk besok pelaksanaannya di Bundaran UGM. Oh itu tikumnya, titik kumpulnya ya? Ya, titik kumpul, titik aksinya di sana, Bung Refli. Sehingga ya kita tahu sendiri, Bung Refli, di Bundaran kan itu akses publik ya, akses umum, sehingga pejalan kaki yang juga mau ikut menyaksikan, ikut hadir atau ikut berbagi energi kepada kami, kepada kita semua ya tentu kita persilahkan. Begitu. Oh, itu kalau di Bundaran itu di luar pagar sudah ya sekarang ya? Iya, di luar pos jaga security kan kalau di Bundaran itu. Soalnya zaman saya kuliah itu nggak ada pagarnya itu. Sekarang dipagar semua ya? Iya, kalau Bundaran yang sekarang sudah didesain mirip panggung ya itu ya, panggung teras ring itu sudah di luar ini. Artinya itu akses bagi publik siapapun kan bisa mendekat dan bisa membersamai. Oh, karena sudah di luar teritorial UGM ya? Iya, dan bisa jadi karena dari pihak UGM sendiri sudah memperkirakan bahwa aksi besok itu juga dimungkinkan akan disertai atau dihadiri dari teman-teman yang bukan dari alumni UGM. Bisa jadi makanya pihak UGM juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini oleh teman-teman di Polda DIY. Alhamdulillah tadi koordinasi sudah berjalan baik dan insya Allah aman. Kalau boleh tahu nanti ada rencana untuk mengunjungi rektorat atau mendesak agar diterima delegasinya di rektorat atau bagaimana? Ya, memang begini, Bung Refli dan pemirsa sekalian. Sebetulnya acara kami adalah menyerahkan surat yang saya tanda tangani tertanggal 3 Juli kemarin ke rektor, kemudian ke dekan. Di saat yang bersamaan juga tim yang di Solo kan menyerahkan ke pihak Pak Jokowi. Hanya kan kemarin memang kemudian sudah terpublish sehingga sudah viral ya. Nah, sehingga hitungan 1 kali 24 jam itu hitungan saat surat fisik ya itu tersampaikan kepada yang bersangkutan. Oh, diterima secara langsung ya? Nah, sebetulnya event besok itu awalnya adalah kita mau menyerahkan surat itu bareng-bareng gitu loh, Bung Refli, ya ke pihak rektor. Ya, hanya kan ada usulan dari beberapa teman, wah ini yuk besok sebelum diserahkan kita bikin aksi bersama di Balerung gitu. Nah, akhirnya terus ya dinamis sehingga ya sampai saat ini yang sudah Bung Refli dan teman-teman semua bisa lihat dan juga baca di media massa seperti itu, yaitu tentu tidak bisa kita pungkiri ya dinamika berita, karena memang ini sudah viral dan ya tentu kasus ini kan banyak yang menantikan dan menginginkan segera clear, segera selesai gitu ya, Bung Refli ya. Begitu. Jadi sudah ada ini konfirmasi bahwa pihak rektorat akan menerima delegasi yang menyampaikan surat itu atau belum? Sampai siang ini informasi dari tim di Jogja sepertinya besok akan dibersamai atau dihadiri oleh Wakil Rektor Mas Ari Sujito. Begitu. Karena di saat yang bersamaan kan tadi Bung Refli ada pengukuhan 2 orang guru besar di UGM di Balerung. Nah, kalaupun memang Bu Rektor ya dan dekan memang kami undang. Awalnya jika skenario di Balerung itu berjalan lancar ya, beliau berdua, Bu Rektor dan dekan itu memang kami undang. Jadi kira-kira nanti saat aksi itu ada prosesi serah terima surat gitu loh, Bung Refli. Oh, nanti Ari Sujito datang ke lapangan. Kalau kabar terkini sampai tadi siang di teman-teman di Jogja mengkonfirmasi sepertinya besok diwakili oleh Mas Ari. Oke, Ari itu senior Anda kan? Iya, ya dosen saya juga waktu saya mahasiswa itu, Bu Refli. Oh, sempat jadi dosen juga? Ya berarti Anda lama dong lulusnya. Karena yang saya tahu Ari Sujito itu angkatan tahun 91 itu. Iya, senior saya waktu saya kan beberapa. Kan cuma beda 1 tahun dengan Anda.
Yo enggak dong Mas, saya kan 96. Oh ya, sorry. Anda 96. Kok ingatnya 92? 92 tadi yang telepon saya. Namanya Toto juga yang salah telepon tadi. Iya, Jadi Anda 96, Aris Sujito tahun 91 dia, ke angkatan 91. Saya membahasakan Iya. dengan Mas. Yang jelas Aris Sujito itu adalah muridnya Pratikno ya kan? Dan Anda berarti cucunya Pratikno kan begitu? Kalau Mas Ari itu sosiologi. Iya. Kan foto wae sama-sama visipolnya ya kan? Ya, satu atap. Satu atap ya kan? Oke, lain jurusan ya, tetapi saya kan satu atap. Iya. Oke. Pertanyaan lanjutannya adalah apa yang Anda harapkan dari geruduk UGM itu? Jadi ini juga berulang kali perlu saya klarifikasi ya. Jadi di surat resmi yang kami sampaikan baik di surat pernyataan sikap maupun di surat undangan itu kan memang tidak ada kata-kata geruduk. Kalaupun ada kata geruduk itu kan tentu ya teman-teman media yang ya itu hak mereka lah, monggo. Saya juga tidak bisa mengelak dari kata itu. Yeah. Yang jelas sebagaimana di dalam surat pernyataan sikap kami berharap satu, pihak rektor dan juga dekan Fakultas Kehutanan itu memenuhi apa yang kami minta. Yang kedua, pihak Saudara Joko Widodo sendiri juga demikian, sehingga masalah ini segera tuntas, ya, transparan, adil, dan mencerdaskan untuk semuanya. Begitu. Jadi sebetulnya kan ini masalah yang sederhana ya, simple gitu ya. Tetapi kenapa kemudian menjadi berbelit-belit dan seolah tidak kunjung selesai, bahkan justru malah menimbulkan kegaduhan baru yang sebetulnya itu tidak perlu. Anda gitu. ini kalau ijazahnya ada yang asli itu simple. Kalau nggak ada yang asli ya nggak simple jadi. makanya sebetulnya ya mohon maaf kalau saya boleh kemudian mengatakan pemikiran kami sama seperti Bung Rocky Gerung. Jadi kegaduhan ini kan justru sumbernya ada pada Saudara Joko Widodo. Andai Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya dan memang kalau itu memang betul-betul sah ya, autentik, asli, kan selesai. Soal kemudian kan teman-teman yang selama ini menuduh mau di kepolisikan, ya itu hak mereka. Hak Jokowi, jangan hak mereka, hak Jokowi. Ya hak Jokowi dan lawyernya. lawyernya. Karena kalau mereka itu nggak ada standingnya, main adu-adu aja yang lainnya. Hak Jokowi dan para lawyernya itu. Ya, hak Jokowi, lawyer kan cuma mewakili. Ya. Yeah. Bro, ini ada tulisan ya, semacam apa istilahnya, flyer apa istilahnya apa ya? Ini hadirilah gerakan selamatkan UGM. Kemudian pernyataan sikap Relagama, relawan alumni Gajah Mada bergerak Selasa 8 Juli 2025 jam 09.00 pagi. Titik kumpul Balairung UGM. Ini memang resmi ya ini dari Relagama bergerak. Itu resmi dari tim humas kami yang hampir setiap saat itu bikin publikasi via medsos seperti itu. Oke. Di situ kan barangkali belum diupdate ya. Titik kumpulnya ya. Di Balairung ya. Oh, gitu. jadi ini Bung Refli, awalnya kami mau di tanggal 7, tapi teman-teman tim di Jogja berembuk terus memutuskan di tanggal 8. Ya oke lah, saya manut aja dengan teman-teman yang ada di lapangan gitu. Oke. Berarti izin bukan izin ya namanya, koordinasi dengan Polda sudah tadi seperti yang disampaikan ya? Sudah, pemberitahuan ke pihak rektorat dan kalau kemarin wacana kami di Balairung itu dengan pihak urusan rumah tangga ya kaitannya dengan tempat itu kemarin surat menyurat sudah siap. Nah tapi kemudian ada perubahan lokasi acara ini. Sampai dengan tadi pagi, alhamdulillah sudah koordinasi dengan pihak rektorat dan juga dari kepolisian dalam hal ini Polda DIY sudah, alhamdulillah sudah confirm. Ini ada mimbar bebasnya juga nanti enggak? Ada Mas, jadi ada, ya? besok itu acara ya pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Gajah Mada, Bagimu Negeri, kemudian sebelum pembacaan surat pernyataan sikap itu nanti ada 1, 2, atau 3 dari perwakilan alumni yang mau menyampaikan orasi. Nah, siapa nanti yang mau menyampaikan ini sampai sore ini saya belum menanyakan lagi yang bersedia siapa begitu. Tapi dari teman-teman tim di Jogja itu sudah ada beberapa nama yang kabarnya itu bersedia untuk hadir dan memberikan statement. Gitu. Ini ada
alumnus ya, saya bilang alumnus jadinya, alumni yang cukup dikenal katanya. Namanya Ganjar Pranowo. Ini Mas Ganjar mau datang ya? Begini, Mas Ganjar itu kan juga alumni, apalagi kemarin beliau juga menjadi Ketua Umum PP Kagama. Ya. Nah, ada wacana diundang, ya, undangan resmi, tetapi akhirnya kami sepakat untuk tidak mengundang Mas Ganjar, bahkan Bung Refli sendiri juga nggak kami undang kan. Kemudian Bang Rismon juga nggak kami undang, kemudian Mas Roy juga nggak kami undang, Dr. Tifa juga nggak kami undang, Mas Anies juga nggak kami undang, Mas Muhaimin juga nggak kami undang. Tapi kalaupun kemudian di antara mereka nanti itu hadir, kan itu hak mereka sebagai alumni, Mas, sebagai alumnus. Bahkan non alumni pun boleh hadir juga kan menurut Anda tadi kan? Lah iya, karena kan itu sudah masuk di ruang publik. Jadi ya kami juga tidak bisa mencegah atau melarang misalkan teman-teman yang katakanlah peduli terhadap kasus ini untuk membersamai kemudian hadir itu, kami juga tidak bisa melarang gitu kan, karena ya jangan sampai nanti kami justru dinilai wah ini tidak adil, tidak mau transparan dan sebagainya kan. Ya intinya memang kasus ini segera selesai, dan lagi-lagi mohon maaf kalau boleh saya katakan mencerdaskan untuk semuanya. Itu tidak hanya alumni UGM tapi juga untuk semuanya, karena seperti yang tadi saya bilang Bung Refli, UGM ini sudah menjadi milik Indonesia, sudah mendunia. Jadi iya kan, tidak hanya sekedar untuk para mahasiswa dan juga para alumninya, tapi UGM dibangun ya untuk membangun bangsa, mencerdaskan ya seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh founding fathers ya, para pejuang yang dulu merintis adanya UGM ini kemudian ternodai hanya hal yang remeh-temeh dan sepele. Begitu. Jadi menurut Anda soal ijazah ini soal yang sepele? Sepele sekali, Bung. Sepele sekali, sederhana. Makanya di beberapa media, beberapa kesempatan saya bilang, jujur itu sederhana. Tidak hanya bahagia yang sederhana, jujur itu juga sederhana. Kok sepele tapi sampai Pak Jokowi sampai meng-hire ya, walaupun minta di-hire atau meng-hire kita nggak tahu. Ada lawyer yang sudah profesor ya kan. Kemudian ada anak menteri, wakil menteri koordinator gitu, lulusan luar negeri. Jadi nggak sepele dong. Lalu menggerakkan para buzzer untuk mengadukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian ada demo minta Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka. Kemudian ada orang-orang yang sudah menjadi komisaris-komisaris BUMN membela. Kan nggak sepele jadinya. Nah itulah, jadi jujur dan kejujuran itu suatu hal yang mudah, murah, sederhana, tetapi menjadi rumit ketika orang-orang yang masih punya hati nurani tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Masalahnya kan di situ. Nah, UGM ini kan institusi pendidikan. Nah, kita lagi-lagi harus memaknai bahwa yang namanya pendidikan itu sifatnya adalah ilmiah. Nah, segala sesuatu yang disebut ilmiah itu berbasis fakta dan data. Nah, ketika kita sudah bicara tentang fakta dan data, maka itu harus dibuka untuk diuji oleh publik. Ya, tidak hanya diuji secara internal, tapi diuji oleh publik. Nah, sementara kaitannya dengan kasus, saya bilang sederhana, ketika kemudian Rektor UGM mengatakan seorang Joko Widodo adalah alumnus Universitas Gadjah Mada, ya, bahkan mohon maaf dulu waktu Mas Ganjar jadi Ketua Umum kan yang menyerahkan kartu anggota Kagama, ya kan. Nah, maka data-data yang memang saat ini dimiliki dan disimpan oleh pihak UGM mestinya juga disampaikan ketika ada seperti kami alumni ini yang bertanya. Itu kan ini urusan internal sebetulnya. Sebagai alumni bertanya kepada sesama alumni juga yang mana mereka saat ini menduduki jabatan sebagai rektor, sebagai dekan, sebagai wakil rektor gitu loh. Kan Bu Ova, Mas Ari Sujito, ya, dan yang lain yang saat ini diamanai untuk mengelola lembaga bernama UGM itu kan juga sesama alumni. Makanya saya bilang, sesama alumni jangan saling mencaci, sesama Kagama jangan ada dusta. Kan begitu, Bung. Oh, masalahnya adalah yang mencaci itu bukan alumni UGM itu. Jadi Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon alumni UGM kan? Ya. Lalu yang mencaci maki itu bukan alumni UGM tuh, malah kadang-kadang alumni dari Universitas Ruko. Nah ini makanya ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi teman-teman di kepolisian ketika ada informasi atau data-data yang itu kemudian penting untuk mereka jadikan alat bukti seperti kemarin cerita Pak Petor dan yang lain, itu kan mestinya ini menjadi suatu yang
wow gitu loh, ini menjadi data baru gitu loh. Nah maka begini Bung, kalau misalkan katakanlah pihak UGM itu bersikukuh mengatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah alumnus UGM, ya datanya ini, dan ketika teman-teman alumni sendiri yang kemarin diwakili oleh Mas Roy, kemudian Bang Rismon, kemudian Dr. Tifa dan mungkin yang lain itu punya data, ayo adu ilmiah, adu data secara objektif, transparan, sehingga itu menjadi mencerdaskan bagi para mahasiswa sendiri dan juga bagi para alumni. Kan sederhananya begitu. Makanya saya bilang sebetulnya ini masalah internal di UGM itu. Kalau kemudian transparan, nah pertanyaan berikutnya, kenapa UGM tidak mau transparan? Bahkan kemarin ketika tanggal 15 waktu teman-teman ke sana itu kan justru ada keterangan yang menurut kita lucu ya. Sampai mohon maaf sih, Bu Bening salah sebut ya, Saudara Joko Widodo lulusan Fakultas Kedokteran. Nah gitu kan, ini kesengajaan atau ketidaksengajaan yang geli gitu loh Mas, ya menggelikan gitu loh. Mas, kalau kita kaitkan dengan statement UGM ya, kalau pihak Pak Jokowi terutama para relawan dan kemudian juga lawyernya selalu bersandar pada kan kalau misalnya ada dokumen ijazah yang dianggap palsu, ya tanyakan kepada yang menerbitkannya atau yang memberikannya, yaitu UGM. Kan sudah UGM mengatakan, kata Ova Emilia nih ya, saya yakin yang namanya Joko Widodo adalah alumnus UGM, kan begitu. Kemudian Dekan Sigit Sunarta dari Fakultas Kehutanan malah dengan bangga sempat menunjukkan ijazahnya, ya kan? Ijazah yang kacamata itu. Itu apa nggak cukup tuh Mas? Pernyataan UGM itu. Anda kok kurang ajar sekali sebagai alumnus UGM tidak mempercayai UGM lagi. Gimana? Ya sampai dengan kemarin ya, sebelum dinamika kasus dugaan ijazah palsu ini semakin liar, itu kan sebetulnya kami juga masih respect dan hormat kepada para petinggi kampus UGM ya. Namun sering berjalannya waktu ya kami justru melihat kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan. Makanya kan kami punya hak untuk bertanya, punya hak untuk memikir ya, sebagaimana yang sudah kami tuliskan di dalam surat pernyataan sikap kami. Jadi justru ketika kami bertanya dengan niat baik, kemudian pihak rektorat dan juga dekanat itu menjawab dengan berbasis data, ya, fakta, sekaligus juga itu transparan dan memang apa adanya dengan prinsip menjunjung nilai-nilai luhur kejujuran ya sebagai salah satu adab ya berbudaya, ya, sebagaimana di lagu Himne Gajah Mada itu ya Bung Refli, itu kan kami ya akan makin tambah respect gitu loh. Makanya ketika apa yang kami minta itu kok malah justru mohon maaf andai direspon sebaliknya ya, atau mungkin malah dikatakan kami tidak memberi respect atau tidak percaya, itu lagi-lagi harus dikembalikan bahwa logika ilmiah ya yang mana itu sangat dijunjung tinggi ya, apalagi oleh perguruan tinggi negeri sekelas UGM, maka kan kami baru akan percaya ketika itu berdasarkan data dan fakta. Bukan hanya omong-omong begitu ya? Jangan hanya omong-omong gitu loh. Jadi ya sebagaimana saat dulu kita kuliah kan Bung Refli. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus ada dalilnya. Kalau kita mau nulis skripsi aja adalah dasar teori kok. Iya kan, logikanya kan begitu. Jadi kami baru akan percaya ya, dan kemudian respect ya, tetap menaruh hormat setinggi-tingginya kepada para petinggi di kampus UGM tercinta ketika mereka menjawab secara apa adanya. Oke. Yaitu kan. Ya. Okay. Anda kan alumnus dari jurusan ilmu pemerintahan. Sekarang ilmu politik ya? Ya, di Polpe. Ya, dulu ilmu pemerintahan. Sekarang ilmu politik. Oke, podo aja sebenarnya kan mata kuliahnya kurang lebih. Nah, ya. Saya ingin bertanya nih, kita bicara mengenai analisis politik kan sebagai insan akademik. Orang kadang-kadang menganggap ya itu UGM kan sudah mengatakan kalau itu asli. Kan masa nggak percaya sih sama UGM? Iya, kalau itu ijazahnya Refli Harun atau Bangun Sutoto kan begitu, yang bukan siapa-siapa kan begitu. Ya. Nah ini kalau kita pakai teori relasi kuasa di kepresidenan itu ada Pratikno yang mantan rektor, kemudian seniornya Ova Emilia yang barangkali masih menjadi ketua MWA, Majelis Wali Amanat, kemudian proksi-proksinya masih ada, Ari Sujito dan lain sebagainya kan. Ya saya nggak apa-apa juga kan ngomong apa adanya. Masa sih Anda kemudian masih berpikir sesuatu yang ordinary ketika relasi kuasanya tidak seimbang begitu, mengharapkan UGM mau jujur sementara relasi kekuasaan yang ada adalah UGM subordinat
ya atau berada pada hegemoni dari kekuasaan istana Jokowi gimana? Justru disitulah Mas, kami ingin memberikan edukasi kepada semuanya bahwa jangan pernah menyerah untuk menyampaikan ketidakadilan, jangan pernah berhenti untuk menyuarakan kejujuran. Ya, karena yang kita cari itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Jadi prinsipnya begini Bung Refli, ya mau berhadapan dengan penguasa siapapun, ya kalau filosofi Jawa itu berpesan begini, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Itu kalau orang Jawa. Sementara kalau dalam diterjemahkan dong, tidak semua orang bisa paham, ya kan? Ya, kalau berani jangan berani-berani bener. Jadi gini, kalau memang berani, ya jangan asal berani. Oh, jangan asal berani. Oke. Ya, jangan asal-asalan. Ya. Tapi kalau memang takut, ya jangan sok berani. Gitu. Oke. Nah, lalu kalau dalam bahasa Indonesia kan gini, maju tak gentar, yang benar. Enggak dong. Kalau takut, jangan takut banget. Atau tadi gimana? Kalau takut, ya jangan sok berani gitu, jangan sok jadi pemberani. Gitu. Oke, begitu ya. Oke, silakan teruskan. Itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Bung Refli, ini kan UGM subordinat dari relasi kuasa di bawah katakanlah birokrasi dan sebagainya ya. Iyalah, pasti kan begitu. Iya, justru disitulah. Jadi dalam konteks secara umum ya memperjuangkan ketidakadilan, ya kejujuran itu adalah universal. Ya disinilah yang kemudian penting untuk kemudian disebarluaskan. Jadi memang faktanya secara politik dan pemerintahan ya memang seperti itu yang terjadi saat ini. Tetapi ya kita tidak pernah menyerah Mas untuk kemudian lelah ya. Ya seperti lagu yang saat ini juga sedang viral. Ya kita usahakan lagi itu loh. Oke. Kira-kira begitu Bung Refli. Oke, jadi sekarang pertanyaannya adalah ada nggak imbauan Anda kepada guru Anda dan kakek guru Anda? Jadi guru Anda itu Aris Sujito ya kan? Kakek guru Anda adalah Pratikno. Ya. Karena mereka inilah pembela utama Jokowi kan kelihatannya kan? Iya. Ya kalau misalkan nih Bung Refli, Ande misalkan jam ini, ya menit ini, detik ini, saya ketemu dengan mereka berdua, ya head to head, ya apakah mau bareng-bareng? Saya cuma mau bertanya, Pak Pratik, ya Mas Ari, dulu saya adalah murid panjenengan semua. Saya diajarkan untuk berpikir kritis, saya diajarkan untuk berpikir objektif, saya diajarkan untuk berpikir ilmiah. Dan saat ini, ketika kita dipertemukan lagi di kasus yang sebetulnya secara ilmiah itu mudah dan sederhana, tapi kenapa kemudian nilai-nilai yang pernah panjenengan semua dulu ajarkan kepada saya dan teman-teman itu tidak Anda praktekkan? Apa penjelasan yang harus kami terima dari kasus ini? Bagaimanapun yang namanya alumni Universitas Gadjah Mada itu kan tidak putus ya, kecuali meninggal dunia kan gitu. Ya kapanpun. Ya sehingga ya paling tidak justru bagi guru-guru kami ya, bagi senior-senior kami yang mohon maaf saat ini berada dalam lingkaran kekuasaan, itu justru sebetulnya saatnya untuk sadar dan kembali kepada nilai-nilai ilmiah. Ya, jadi jangan sampai kasus ini menjadi bola liar yang itu kemudian, mohon maaf kalau bahasa saya, menjadi penindasan akademis. Ya. Mas Toto, ini ada azan bocor karena di sini dekat masjid, dekat musola. Kita break dulu ya, tapi jangan dimatiin ya. Kita dengarkan azan. Azan indah dari Habib Hanif, menantu dari Habib Rizik Syihab. Silakan. Siap. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, saudara sekalian, tadi sudah azan ya, dan menurut Habib Hanif dengarkan azan sekali saja dijawab selesai gitu ya. Kita lanjutkan wawancara kita dengan Bangun Sutoto. Mas Toto, are you still there? Masih di sana? I'm here. Oke. Jadi saudara sekalian, ada anekdot waktu jadi mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM itu 3 hal yang tidak bisa dilakukan: masang dasi, nyetir mobil, dan bahasa Inggris. Dan ternyata untuk Anies Baswedan nggak berlaku semua itu. Saya lihat dia sudah bisa nyetir mobil ketika kuliah, bahasa Inggrisnya bagus, dan kemudian kayaknya masang dasi juga bisa juga karena dia pernah jadi presenter TV kan. Ya. Mas Toto, ya, ini ngeri-ngeri sedap ya. Anda kan ilmuwan politik, pasti Anda bicara tentang behavior, perilaku, dan lain sebagainya. Ya. Apa yang Anda bisa observasi ketika dengan keyakinan penuh Joko Widodo bilang begini, ya, mana tadi Pak Kasmujo? Oh ini, dulu Pak Kasmujo ini saya ingat betul galak banget, tapi sekarang Pak Kasmujo sudah berubah, sudah bijak. Apakah saya atau Pak Kasmujonya yang berubah? Tapi walau bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih. Berkat bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi. Kurang lebih begitu. Dan itu adalah fenomena Desember tahun 2017. Betul. Desember, saya lupa ya. Saya kira Desember ya, betul-betul ya. 2017 tapi yang jelas di Fakultas Kehutanan. Yang saya bayangkan tidak hanya Pak Kasmujo yang hadir di Fakultas Kehutanan, pasti dekannya hadir ya kan, dan lain sebagainya. Masa kalau ada presiden nggak hadir? Yang jelas Pratikno di belakang sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa dia. Tiba-tiba tahun 2025 Jokowi sendiri yang bilang, "Dah, memang iya, bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik," ditanya. Begitu Rizwan Hasiholansyanipar datang, Pak Kasmujo, "Permisi Pak, saya Rizwan Pak. Apakah Bapak dosen pembimbing?" Enggak, itu yang salah katanya. Kan Bapak bilang 2007. Enggak, itu yang salah. Bapak pembimbing akademik juga. Enggak. Jadi, kalau kita bicara tentang behavior ya, bicara tentang analisis entahlah analisis apa, perilaku politik ya. Apa yang bisa Anda observasi, Anda katakan dari sesuatu yang jelas-jelas bohong ini? Gitu. Gimana? Ya, Ngapain ngaku-ngakuin orang sebagai pembimbing akademik lalu di kandangnya lagi, di kandangnya kan di Fakultas Kehutanan itu. Gimana? Ya itu, jadi memang itu lagi-lagi apa yang disampaikan Saudara Joko Widodo kan sudah bisa disebut sebagai sebuah fakta ya. Artinya beliau berbicara kepada publik, kepada media massa seperti itu kan, itu memang sudah terjadi, sudah menjadi fakta. Ya kita tidak bisa meralat itu. Hanya kemudian
apa yang diceritakan oleh Saudara Joko Widodo, A, B, C, D dan seterusnya itu akan kemudian teruji dan terbuktikan ketika misalkan dari pihak rektorat dan dekanat itu menjawab dari permintaan kami untuk kemudian menjelaskan riwayat Saudara Joko Widodo ini sejak diterima di UGM, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sampai kemudian kelulusannya dan ijazah. Jadi fokus kami lagi-lagi kan kaitannya dengan riwayat di UGM. Makanya ketika kemudian katakanlah penjelasan yang diceritakan oleh Saudara Joko Widodo itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh pihak rektorat dan juga dekanat, tentu kan publik akan menilai dan menyimpulkan sendiri, Bung Refli. Itu. Jadi kalaupun kemudian ternyata Saudara Joko Widodo yang tidak benar, ya tentu nanti publik sendiri yang akan menilai dan ya walau alam akan melakukan apa ya saya juga tidak tahu. Gitu. Tetapi itu kan tidak hanya soal kasus dugaan ijazah palsu saja. Kalau kita mau merunut ke belakang cerita-cerita atau guyonan Pak Joko Widodo ini tidak hanya kaitannya dengan saat masih kuliah, tapi juga di yang lain kan juga sudah banyak kita berulang kali dengar dan lihat, Bung Refli. Makanya sekali lagi kita ya kami Relagama Bergerak itu berusaha untuk berkontribusi ya menyelesaikan masalah ya kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini dengan transparan, tuntas, ya jujur, berkeadilan dan mencerdaskan untuk semua. Begitu. Jadi ya nanti konsekuensi selanjutnya kan akan berimbas kepada new habit ya kaitannya dengan behavior tadi itu. Sehingga ini menjadi sebuah titik tolak untuk kemudian reformasi budaya ya, atau kemudian kalau dalam birokrasi itu kan memang sudah seharusnya sebagai birokrat itu kan transparan dan juga adil, sekaligus juga ini mencerdaskan untuk semuanya. Sederhana sebetulnya, Mas. Jadi menyikapi hal itu. Kalau saya misalnya minta analisis Anda ya, kira-kira kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah yang katanya asli itu? Ini pertanyaan sederhana yang barangkali Anda jawabnya juga nggak bisa sederhana. Silakan. Nah, betul. Pertanyaan Bung Refli ini sederhana, tetapi saya juga menjawabnya tidak bisa sederhana, betul. Karena memang begini, Bung. Kasus ini ketika kemudian nanti terungkap ya dengan transparan, dengan penuh keadilan dan mencerdaskan untuk semua, itu kan nanti implikasinya kan juga luar biasa. Hanya memang ya semuanya harus siap menerima resiko. Ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kita harus gentleman, siap untuk menerima resiko, ya siap bagi siapapun. Jadi seperti saya diminta untuk menjadi koordinator Relagama Bergerak ini juga siap untuk menerima resiko. Seperti saat ini saya diminta live streaming bersama dengan Bung Refli gitu kan dan sebagainya. Termasuk tadi saya hubungi dari pihak kepolisian dan sebagainya, itu kan tentu suatu hal yang wajar lah resiko. Makanya ya bagi siapapun lah. Saya ingin menyampaikan pesan ya mari ketika kita berbuat kita harus siap untuk menanggung risiko. Ya. Ya, gini. Pernyataan itu hanya bisa keluar dari orang yang melakukan sesuatu yang benar, do the right thing, kan begitu? Ya, betul. Kalau orang yang tidak benar, ya nggak mungkin dia mengatakan saya siap mengambil resiko. Nggak mungkin orang mau maling, mau nyolong misalnya, saya siap mendapatkan resiko. Nah, kalau dia mau nyolong kan nggak mungkin. Saya mau berbohong, saya siap mendapatkan resiko. Kan kesiapan mendapatkan resiko itu hanya untuk orang yang meyakini bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan benar, kan begitu? Ya, betul. Iya. Makanya begini, Bung Refli. Jadi sebetulnya pesan ya lebih jauh dari apa yang kami sampaikan itu kami ingin sekali lagi mengingatkan, sekaligus mengajak kepada seluruh elemen anak bangsa, siapapun di level apapun ya, mari kita jaga dan kita rawat Indonesia ini bersama-sama. Ya, itu pesan pentingnya di situ. Sehingga ketika kemudian dari kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo ini kemudian menjadi eskalasi yang luar biasa kaitannya dengan dampak dari sisi politis atau apapun, yaitu seperti tadi saya bilang itu menjadi sebuah risiko politik ya. Itu menjadi risiko yang memang harus kita terima. Perjalanan bangsa Indonesia memang harus melewati jalan seperti ini, yaitu sudah risiko kita bersama. Maka kita juga harus berani secara gentleman untuk menanggung risiko itu bersama-sama. Makanya tadi saya bilang, yang kita cari itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Ya.
Jadi sampai kapanpun kebenaran itu tidak akan pernah bisa dibungkam. Nah itu catatan pentingnya. Mas Toto, kita bacakan beberapa komentar dari sobat era sekalian ya, karena kita ini live ya, jadi bisa interaktif. Nanti yang ingin Anda komentari silakan komentar balik ya. Saya bacakan ini dari Audio Retro. Bagi kami yang awam, ini adalah langkah preventif agar jangan lagi ke depannya ada bahkan pemimpin negara berdokumen fake and jerk. Jerk itu brengsek lah kira-kira begitu ya. Kemudian jujur saya jadi tahu sedikit hukum dari kasus ijazah Jokowi ini. Nah, itu berarti kan bagus dia. Dia mengikuti dari sisi positifnya ya. Rektor cerdas tak akan mau temui pendemo karena sudah dalam laporan polisi. Nah, ini pasti pendukung Pak Jokowi ya yang melaporkan Roy Suryo CS di Polda Metro, dan katanya rektor UGM ngapain melayani, kan sudah di laporan polisi. Kemudian rektor UGM dan dekan hutan kayaknya nggak hadir karena perilaku mereka bukan akademisi dan banyak berbohong, tidak punya integritas. Ini penilaian, silakan aja ya. Dalangnya Polri sekongkol dengan Jokowi. Polri dah tahu ijazah Jokowi palsu. Nah, ini menurut Darto Singo. Kemudian setuju Amnesty Internasional, PBB, NATO dan Mahkamah Internasional Den Haag sedang berlomba-lomba mengajukan diri untuk membela Bu Kurnia, Rizal Fadila, Egy Sujana, Rismond, Roy Suryo CS. Nggak tahu bener apa enggak ini dari Storm Riders ya kan? Oh ini orang bule nih kayaknya Storm Riders ini. Oke, kita lihat. Kebanggaan Pak Jokowi kalau besok menghadiri alumni UGM, pasti bisa ketemu teman-teman alumninya, nggak usah dicari lagi. Oke. UGM parah. Simple sebenarnya, tinggal Pak Jokowi lihatkan ijazah aslinya biar nggak ribut-ribut dan bikin gaduh. Resiko pernah jadi pejabat negara harusnya bijak dan rela menunjukkan ijazah aslinya. Ini lagi-lagi pertanyaannya kalau ono ya kan? Yen ono kan begitu? Ya. Gitu. Pak Jokowi lagi santai, tetap komit di pengadilan. Kemudian Profesor Dr. Haji Egy Sujana SHMSI dan tim orang-orang yang merdekakan masyarakat tertindas dan membela keadilan di Indonesia ditempatkan di kemudian hari pada hari pembalasan di surganya Tuhan Allah. Wah, kita udah bicara mengenai ini kayak lagu saya ya. Pernah dengar tuh pemimpin adil? Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Mudah-mudahan Mas Toto pernah dengar lagu itu ya. Kalau enggak nanti saya kasih. Oke. Belum komplit Bung. Oke. Jokowi itu pengadu domba, senang sekali orang beradu terus. Pak Jokowi lagi santai jalan-jalan. Oke, lagi. Di negara ini terlalu banyak orang bodoh untuk selesaikan ijazah palsu. Jokowi tidak kunjung selesai sampai hari ini. Salah, bukan orang bodoh, itu orang pinter. Kalau orang bodoh itu biasanya straight ya kan? Straight way ya kan? Jadi orang bodoh itu biasanya dia nggak banyak belat-belit. Kalau pinter belat-belit orang pinter namanya ya. Kemelinter ya. Kemelinter ya. Kayak apa lagi ya? Sejak dipegang Rektor Ova Emilia, UGM seperti universitas sesat, UGM perguruan tinggi sesat. Mudah-mudahan tidak lah ya. Masa kita dibilang universitas sesat? Kalau rektor tidak hadir, Jokowi tidak hadir, ijazah asli tidak ada, bagaimana? Nah, ini pertanyaan nih. Rektor tak ada, ya. Jokowi tak ada, kata orang Malaysia. Ijazah asli Jokowi tak ada, bagaimana ya? Biji mana? Kemudian Dr. Andes Joko Widodo jangan sampai lolos, maksudnya apa ini? Kebanggaan, oke. Upaya sia-sia belajar belaka maksudnya. Rektor tak akan temui pendemo, ya. Serta Pak Jokowi lagi santai. Jangan sampai ada kegaduhan, khawatir dijadikan alasan terjadinya kerusuhan nyata atas pernyataan dua RS dan kawan-kawan, Rismond Sianipar dan Roy Suryo. Rektor UGM dan kroni-kroninya jangan bersikap defensif dan berbuat kegaduhan seperti Mulyono yang tidak punya malu dan tidak berintegritas. Saya tidak mungkin bacakan semua karena banyak sekali. Tapi pertanyaan yang paling menohok adalah kalau tak ada semua, Ova Emilia tak hadir, ya kan? Jokowi tak hadir, ijazah juga tak ada. Gimana sikap teman-teman dari rela bergerak ini, rela agama bergerak? Silakan. Begini, kalau untuk pihak rektor itu memang kami undang. Kalaupun kemudian beliau tidak hadir karena memang sudah terjadwal di tanggal 8 besok itu kan ada pengukuhan guru besar. Jadi kami juga menghormati itu dan publik juga harus proporsional ya menilai dan menyimpulkan ketidakhadiran beliau. Tetap kita menghormati itu. Dan kemudian kalau pihak dekanat tidak hadir ya kita tidak tahu, tapi semoga juga bisa hadir. Nah kemudian kalau Pak Jokowi memang tidak kami undang, Bung Refli, tapi surat itu memang kami serahkan ke rumah Pak Jokowi. Jalan Kutai apa utara ya?
Iya, di Solo sana begitu. Oke. Nah, mereka tidak hadir tidak masalah bagi kami karena pada intinya aksi besok itu kan awal mulanya adalah kami bersama-sama mengirimkan bersama-sama reuni akal sehat mengirimkan surat itu ke pihak rektorat dan dekanat ya, rektor UGM dan juga dekan Fakultas Kehutanan UGM. Itu. Nah, sederhana itu kok Mas. Jadi kalaupun kemudian ketika ada usulan sampai akhirnya ada aksi yang saat ini sudah ditunggu-tunggu kabar beritanya oleh media massa dan publik semuanya, yaitu lagi-lagi ya dinamika dalam ya diskusi kami lah itu ya saya juga harus menghormati keputusan bersama, yaitu tidak bisa apa kita pungkiri, wajar lah gitu ya. Jadi ketika mereka tidak hadir tidak masalah karena esensinya bukan hadir dan tidak hadirnya mereka, tapi adalah bagaimana keterbukaan, kejujuran dari mereka kepada semuanya. Kepada kita semuanya itu Mas. Intinya adalah bagaimana kemudian kalau mereka juga tidak mau membuka data. Nanti Ari Sujito cuma datang ya kan, menerima aspirasi, bla 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 bla. Kasus ini sudah dibareskrimkan dan lain sebagainya. Kita tunggu aja proses hukum dan lain sebagainya, bla 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 bla. Dah selesai. Dan kelihatannya bakal begitu kelihatannya ya. Ya, walau alam ya. Saya belum tahu. Tapi begini, kalau misalkan seperti tuntutan kami 1 kali 24 jam, mereka tidak memberikan hak jawab mereka ya sebagaimana yang kami minta, tentu kami juga sudah siapkan ya pernyataan sikap berikutnya itu Bung Refli. Oh, jadi nanti Anda akan deklarasikan bahwa firm Jokowi bukan alumnus UGM gitu ya, sesuai dengan kita tunggu sama-sama ya. Oke. Kita sama ya. Mas, oke. Ya, gimana? Ya, yang jelas kami sudah siapkan itu sikap kami selanjutnya ketika 1 kali 24 jam permintaan kami tidak ini, itu kami siapkan. Oke. Mas Toto, mungkin Anda bisa wrap up dan kemudian simpulkan pembicaraan kita dan closing statement, silakan. Baik, bagi teman-teman alumni Universitas Gadjah Mada dimanapun berada yang masih punya hati nurani untuk bersama-sama menjaga marwah ya, kampus Universitas Gadjah Mada, mari ya, yang jauh ya mendekat, yang dekat merapat, bersama-sama kita satukan frekuensi, kita satukan energi untuk menjaga negeri kita ini ya dari kasus yang sebenarnya remeh-temeh, sepele, sederhana, tetapi sampai saat ini faktanya tidak kunjung usai. Nah, ini sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang mana UGM ini sudah menjadi milik Indonesia Raya, milik dunia, maka kita harus bersatu padu untuk menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya. Kemudian bagi teman-teman di luar alumni UGM yang besok juga mau ikut membersamai, kami mengajak, menghimbau, mari kita jaga kedamaian, ya, kita jaga ketertiban, kesopanan, kita jaga bersama-sama kedamaian, ya, selama ini di negeri ini untuk kemudian bisa menular, ya, di manapun dan kapanpun. Ya, jadi kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah, tidak untuk nambah masalah, ya. Itu tadi Bung Refli. Jadi sesama alumni khususnya ya alumni UGM jangan saling mencaci ya, sesama keagama jangan ada dusta di antara kita. Begitu Bung Refli. Itu kalau yang sesama keagama, tapi kalau bukan keagama ya beda lagi ya. Kalau yang bukan sesama keagama, saya hanya berpesan begini. Yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kalau bagi siapapun yang masih berpegang pada pembenaran, maka hukum alam itu nanti justru akan berbalik kepada Anda semua. Dan saya di sini ya kita saling mengingatkan lah. Ya, jadi saling mengingatkan untuk kemudian biar hal sepele ini tidak justru kemudian memperpecah ya, memecah belah ya dalam sendi-sendi apapun dalam sosial kemasyarakatan kita, jangan sampai gitu. Oke. Dan terakhir ya, nih Anda harus mengikuti saya nih, coba ya. Bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua. Lanjutkan dong. Pak Refli, saya harus minum dulu ini. Jadi kalau alumnus asli atau alumni asli, maka Anda pasti tahu lagu itu kan? Iya. Nah, nyanyikan dong. Iya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ya. Ayo. Yuk, 3, 2, 1. Bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu
jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Anda nggak hafal kayaknya. Saya kalau menyanyikan lagu itu jadi terharu, mau menangis Bung Refli. Iya, Betul. kalau kita ingat masa lalu jadinya ya. Ya, saya betul-betul jadi terharu. Mohon maaf. Jadi ini suatu energi yang memang luar biasa. Betul. Saya ketika kemarin diminta teman-teman untuk menjadi koordinator sekaligus juga terlibat dalam penyusunan naskah surat pernyataan sikap itu, salah satu energi yang kemudian menjaga untuk meluruskan niat saya itu, saya berulang kali mendengarkan lagu itu, Bung Refli. Oke. Ya. Yang saya tidak tahu lagu itu sejak kapan diperkenalkan ya, sejak tahun berapa ya? Yang jelas berarti Yang jelas dulu. zaman saya ada 89, zaman Anda ya apalagi setelahnya kan? Ada. Oke, terima kasih banyak Bung Toto ya, Bangun Sutoto. Sama-sama, Bung Refli. Mudah-mudahan segala upaya ikhtiar yang baik akan mendapatkan imbalan dunia dan akhirat. Makasih. Sama Bung, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya saudara sekalian, itu dengan Bangun Sutoto, koordinator relawan bergerak. Besok sekali lagi ada semacam datang ke kampus untuk menyerahkan tadi ultimatum, petisi atau pernyataan dari relawan bergerak, dan dimulai pada pukul 09.00. Titik kumpulnya bukan di Balairung UGM tetapi di bundaran UGM. Siapapun Anda diundang, baik Anda alumni UGM diutamakan maupun bukan alumni UGM, karena itu adalah hak konstitusional Anda. Kita nantikan besok bagaimana perkembangannya, dan mudah-mudahan UGM mau berterus terang soal Jokowi ini atau soal mantan presiden ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.